Karena orang-orang lalu demi sebuah foto, demi sebuah postingan, mereka bisa tidur di atas karpet bunga dan menghancurkan apa saja. Mereka berlomba-lomba ke sana kemari berserak-serakan hanya untuk menemukan spot. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki air kehidupan? Anda akan bagi-bagi dengan siapa saja? Anda akan lindungi sebagai sebuah rahasia atau bahkan harta karun? Anda akan menyimpannya sampai seumur hidup? Sekarang saya tambah yang lebih. Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda memiliki akses penuh terhadap air kehidupan dan air itu memberi Anda kehidupan Anda? Air itu memberi Anda kehidupan Anda. Anda bahkan bisa memilih Anda mau hidup berapa tahun lagi. Karena yang harus Anda lakukan adalah meminum air itu dan Anda akan kembali muda. Rambut yang tadinya putih akan kembali hitam. Keriput-keriput yang mungkin sudah mulai kelihatan ataupun kulit yang kurang mulus kemudian menjadi mulus, keriput akan menghilang. Sel-sel Anda menjadi remaja kembali. Here, would you? Ma'am? Hey. Mr. Hackers? Oh, yes, ma'am. We've been out here for, like 18 days. 18 to 19, yeah. Anda bukan hanya memiliki kehidupan secara fisik, namun dunia terbentang dengan segala kemungkinannya tanpa batas. Karena Anda mengetahui rahasia terpenting di alam semesta ini, yaitu menjadi remaja, menjadi muda kembali, bahkan hidup abadi. Still, sebuah film dari Hollywood mengungkapkan sisi ini dengan sangat apik menurut saya. Sepasang suami istri melakukan apa saja untuk melindungi sebuah rahasia besar, harta karun tak ternilai, berupa sebuah sungai ataupun semacam genangan danau kecil yang berbagai mineral di dalamnya mengembalikan vitalisme, mengembalikan kehidupan, meremajakan kulit, membuat sel-sel kembali muda. Mereka bahkan secara tersirat sudah hidup sekian lamanya, bukan bahkan sudah ratusan tahun bisa dikatakan demikian. Anda bisa memastikan atau menilai sendiri setelah menonton film tersebut. Mereka melakukan apa saja dan mereka oleh karena sebuah peristiwa menyingkir dari hiruk pikuk ke perkotaan, tinggal tenang, tinggal di dalam keheningan, jauh dari perkampungan ataupun siapapun, di tengah hutan, dikelilingi gunung, pohon-pohon besar, padang rumput, berteman dengan matahari, dengan fajar, dengan senja, dengan rembulan, dengan burung-burung, dengan flora dan fauna yang masih asli, dekat dengan alam sekaligus menjadi bagian dari alam itu sendiri. Bukan semata-mata karena mereka hendak menyepi, namun juga karena mereka melindungi sebuah rahasia besar. Still, yang berarti sunyi, sepi, hening, tergantung bagaimana Anda melihatnya. Ini bukan cuma sekedar di dalam film. Beberapa tahun lalu, misalnya saya ingat peristiwa itu, ada seseorang yang memposting di media sosial tentang taman yang kalau tidak salah begitu luas, penuh dengan bunga-bunga tulip yang bermunculan, kuntum-kuntum yang begitu indah, begitu menyenangkan dipandang. Begitu postingan ini menjadi feed
Berbondong-bondonglah orang datang ke sana, bukan untuk mengagumi saja, bukan karena mereka mendapati betapa indahnya Tuhan melukis kehidupan ini, bukan karena mereka mau mengapresiasi bagaimana kehidupan, bagaimana tumbuhan, bunga-bunga memberikan dirinya secara luar biasa, secara menakjubkan kepada kita manusia. Bukan karena mereka hendak melakukan koneksi atau hubungan dengan alam, bahkan menemukan dirinya di dalam proses ini. Tidak sama sekali. Mereka datang karena mereka berlomba-lomba, karena mereka berkompetisi, mengatakan, "Hei, saya sudah di sini, bahwa ini milik saya, bahwa foto-foto ini menakjubkan, dan saya adalah yang utamanya." Bukankah itu sebuah tindakan yang sangat halus? Satu-satunya alasan mereka ke sana karena ada bunga-bunga yang sangat indah, yang menakjubkan, sehingga menarik minat ribuan orang. Bukan karena seseorang di sana. Lalu apa yang terjadi? Rusaklah ribuan tangkai bunga. Karena orang-orang lalu demi sebuah foto, demi sebuah postingan, mereka bisa tidur di atas karpet bunga dan menghancurkan apa saja. Mereka berlomba-lomba ke sana kemari, berserak-serakan hanya untuk menemukan spot, untuk menemukan dirinya menjadi pusat. Kita manusia seringkali atau minimal kadang-kadang melakukan hal-hal seperti ini, dan kita tidak menyadari bahwa kita mungkin merasa bangga dan senang, bahkan merasa sebagai pemenang karena kita berhasil mendapat perhatian. Still menunjukkan apa yang akan dilakukan seseorang yang sungguh-sungguh memahami dan menghargai harta karun itu. Mereka melakukan apa saja untuk melindungi jangan sampai air kehidupan ini bocor ke dunia perkotaan yang penuh dengan tipu muslihat, dengan manipulasi, dengan egoisme. Tapi bukan Hollywood jika filmnya hanya seperti itu. Bukan dunia film jika ceritanya hanya seperti itu. Maka sang sutradara dengan lihai memasukkan berbagai macam elemen ke dalamnya sehingga terjadilah konflik. Karena tempat kedua pasangan suami istri ini tinggal merupakan dekat dengan jalur untuk para hikers ke daerah pegunungan, itu pegunungan Appalachian ya, di Amerika Serikat kalau saya tidak salah. Lalu beberapa orang kemudian tersesat dan mencari pertolongan, dan mereka melihat ada sebuah gubuk atau rumah di situ, di tengah-tengah hutan atau di tengah-tengah padang rumput, di tengah-tengah keheningan. Tentu saja mereka datang ke situ, mengetuk pintu, ataupun ketika mereka ditemukan di dalam perjalanan menuju rumah itu, dan konflik kemudian tercipta dan melebar dan berkembang. Dan konflik yang sesungguhnya kemudian terjadi di antara suami dan istri ketika datang seorang wanita ke dalam kehidupan mereka. Wanita yang kemudian tersesat tentu saja, namun kemudian menjadi tidak tersesat karena dia sempat menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun cerita tidak sesederhana itu, karena ini adalah konflik di dalam konflik. Bahkan ini adalah rahasia di dalam rahasia-rahasia, lipatan di dalam lipatan-lipatan, sekaligus menunjukkan inilah dunia batin kita manusia. Ada banyak orang yang punya rahasia, dan itu sesuatu yang wajar saja. Namun yang seringkali terjadi adalah rahasia ini kemudian berada di dalam rahasia-rahasia, sehingga timbul konflik di dalam hatinya atau di dalam kehidupannya. Dan seringkali orang tidak menyadarinya. Proses terapi biasanya membantu orang untuk menyadarkan hal ini. Dan tentu itu harus dilakukan secara profesional. Tentu saja tidak bisa sembarangan begitu saja, karena bisa sangat berbahaya atau bisa tidak etis sama sekali. Still dalam bahasa Inggris berarti hening, sepi, menyepi, atau sendirian, atau sesuatu tentang
kehidupan sendiri. Bukan hanya bicara tentang sepasang suami istri, sebuah rumah di tengah hutan menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lebih daripada itu bicara tentang kejujuran. Dan kejujuran itu hanya bisa ditemukan ketika orang memasuki diri, memasuki keheningan dirinya, memasuki proses pengenalan diri. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika orang mau mengheningkan dirinya. Rahasia keheningan, pengenalan diri membawa pada pengetahuan tentang air kehidupan. Mudah-mudahan saya bisa memantik sebagian dari proses ini di dalam diri Anda. Mudah-mudahan saya bisa sedikit banyaknya membantu proses terbangunnya atau tergelitiknya kesadaran Anda atau pikiran Anda tentang diri Anda sendiri, dan Anda bisa memasuki fase stillness, fase keheningan, kesenyapan di dalam diri. Terima kasih untuk perhatian Anda. Ingat selalu, Anda menjadi berkat, dunia terberkati. Salam.